Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat tulab wa talibat, subahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini? Miss harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat ya nak, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Oke kakak dan abang, hari ini adalah hari pertemuan pertama kita setelah ujian mid semester ya nak. Waktu kakak dan abang duduk di kelas 5 itu insya Allah sebentar lagi. Jadi tetap fokus, tetap semangat, dan jangan putus asa ya nak. Nah, materi bahasa Arab kita kali ini adalah masih tentang khobarun muqaddamun wa mubtada muakhir, atau masih tentang dengan khobar muqaddam dan juga mubtada muakhir. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita awali pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Hayya nabda darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah Miss harap setelah pembelajaran ini kakak dan abang mampu memahami pengertian khabar muqaddam dan juga mubtada muakhir. Kemudian yang kedua, kakak dan abang mampu memahami syarat meletakkan mubtada sesudah khabarnya. Kemudian kakak dan abang mampu membuat kalimat sederhana menggunakan khabar muqaddam dan juga mubtada muakhir. Sebenarnya ini sudah kita pelajari ya nak sebelumnya, tapi yang kita pelajari sebelumnya adalah syarat ya, syarat kapan kita membuat mubtada khabar muqaddam dan juga mubtada muakhir. Oke kakak dan abang. Nah, Miss mau mengingatkan kembali kepada kakak dan abang kalau misalnya kakak dan abang lupa ya. Kalau misalnya kakak dan abang merasa bahasa Arab itu tidak penting, itu tidak benar ya nak. Itu tidak benar. Semua pelajaran itu penting, terkhusus bahasa Arab. Kenapa? Karena keutamaan bahasa Arab itu sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 2 ya nak, yang artinya sesungguhnya kami telah jadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kalian memikirkannya, kata Allah. Jadi kakak dan abang, kitab kita yaitu Al-Quran menggunakan bahasa yang paling mulia. Itulah dia bahasa Arab ya nak, bahasanya Allah. Jadi bagaimana kita ingin memahami bahasanya Allah kalau kita tidak memahami bahasanya? Contoh, ketika kita mau berkomunikasi dengan seseorang, dengan teman kita yang misalkan dia adalah orang Jawa, kakak misalkan orang Batak, bisa nggak kakak dan abang saling berkomunikasi? Tidak, maka harus saling memahami bahasanya. Kita mau berkomunikasi dengan dengan orang Jawa menggunakan bahasa Batak, maka itu tidak nyambung. Maka kita harus pelajari dulu bahasa Jawa itu seperti apa, gimana cara ngomongnya. Nah, begitu pula bahasa Arab kakak dan abang. Bagaimana kita ingin berkomunikasi dengan Allah, ya? Bagaimana kita ingin memahami perkataan Allah kalau kita tidak mempelajari bahasanya. Jadi kakak dan abang, insya Allah bahasa Arab itu adalah bahasa yang mulia ya nak, maka tidak akan sia-sia kakak dan abang mempelajarinya. Jadi tetap semangat, jangan putus asa ya kakak dan abang. Oke, masuklah kita ke materi kita kakak dan abang. Khabar muqaddam ya, ini sebenarnya hanya mengingatkan kembali kepada kakak dan abang bahwasanya khabar muqaddam adalah khabar ya yang didahulukan. Sebagaimana biasanya khobar ini kita kembali ke mubtada khobar ya kakak dan abang. Mubtada itu kan kata benda yang terletak di awal kalimat. Sedangkan khobar adalah
kata benda yang terletak sesudah mubtada. Nah, kali ini kita akan balik ya kakak dan abang, khobar kita letakkan di depan. Namanya khobar muqaddam. Ya, khobar muqaddam itu yang didahulukan. Artinya kita letakkan di awal kalimat. Sedangkan mubtada muakhar adalah mubtada yang kita letakkan sesudah khobar atau yang kita akhirkan. Bolehkah? Boleh, Miss. Tapi kan mubtada itu kata benda di awal kalimat. Boleh. Boleh ya, Nak. Jawabannya boleh. Asalkan sudah memenuhi syarat. Ya, asalkan sudah memenuhi syarat. Syaratnya sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Yaitu yang pertama, jika mubtada berupa isim ma'rifat, jadi mubtadanya harus isim ma'rifat dan khabarnya berupa syibhul jumlah. Ma'rifat itu udah kita pelajari bahwa kata benda yang sudah diketahui atau bersifat khusus. Sedangkan syibhul jumlah adalah yang mirip dengan kalimat, ya, atau yang diawali dengan zorof atau huruf zar. Ya, paham ya kakak dan abang? Kalau misalkan belum paham tentang isim ma'rifat dengan syibhul jumlah, boleh kakak lihat lagi materi kita sebelumnya ya, Nak. Nah, contohnya. Jadi contoh yang pertama, al-misbahu tahtas saqafi. Artinya lampu itu di bawah atap. Yang mana al-misbahu itu di situ sebagai mubtada, kemudian tahtas saqafi di situ sebagai khabar. Perhatikan mubtadanya berupa isim ma'rifah dan khabarnya berupa syibhul jumlah, yaitu terdiri dari zorof dan juga majrur, ya, atau isim yang menyebabkan dia menjadi baris akhirnya menjadi kasroh atau baris bawah. Nah, berarti bisa diubah dong, Miss? Bisa. Nah, setelah dirubah dia menjadi tahtas saqfi al-misbahu. Tahtas saqfi al-misbahu. Jadi nak khabarnya ini kita letakkan di depan. Kemudian diikuti mubtadanya. Tapi namanya jadi berubah. Yaitu khabar muqaddam dan juga mubtada muakhar. Artinya pun jadi berubah. Artinya di bawah atap itu ada lampu. Jadi kakak dan abang tidak perlu lagi mencari bahasa Arabnya ada. Ya, tidak perlu lagi. Kenapa? Karena di dalam kata-kata ini sudah ada artinya ada. Di bawah atap itu ada lampu. Nah, beda ya, Nak. Kalau yang pertama lampu di bawah atap, sedangkan yang kedua di bawah atap itu ada lampu. Paham ya, Nak, perbedaan artinya ya? Yang kedua, contoh yang kedua ya. Al-kitabu fil hadiqati. Maaf ya, Nak. Al-kitabu fil hakibati. Ya, al-kitabu fil hakibati. Artinya buku itu di dalam tas. Buku itu di dalam tas. Perhatikan mubtadanya berupa isim ma'rifah dan khobarnya berupa syibhul jumlah. Ada huruf zar dan juga ada majrurnya. Ya, Nak, berarti jadi dia boleh huruf zar ataupun boleh juga zorof. Ya, syibhul jumlahnya. Oke. Nah, setelah kita berubah menjadi, jadi khobarnya ini kita letakkan di depan, jadi namanya khobar muqaddam. Mubtadanya itu kita letakkan setelah khobarnya, jadi namanya mubtada muakhar. Fil hakibati al-kitabu. Artinya jadi berubah. Di dalam tas itu ada buku. Fil hadiqati al-kitabu. Di dalam tas itu ada buku. Paham ya, Nak? Oke. Nah, ini adalah contohnya di dalam teks ya, di dalam teks. Ada, Nak?
Oke, janibal madrasati maktabatul adawatil kitabiyah. Ya, jadi ini merupakan susunan dari khabar muqaddam dan juga mubtada muakhar. Mana dia? Ya, ini dia ya nak. Ini dia khabar muqaddamnya. Janibal madrasati, di samping sekolah, maktabul adawatil kitabiyah, ada toko buku dan alat tulis ya nak. Oke, ini dia mubtada'nya. Ya, mubtada' muakhirnya. Kemudian contoh yang lain ada ini ya. Fi hadhil maktabati ruhufun murattabatun. Ya, di dalam perpustakaan ini ada rak yang tersusun rapi katanya ya. Oke, ada lagi ini ya. Ala rafil a'la kutubil lughatil arabiyyati katanya ya. Di atas rak ya, di atas rak terdapat buku-buku katanya, buku yaitu buku bahasa Arab, buku bahasa Indonesia, buku fikih dan lain sebagainya ya. Bisa difahami ya nak, berarti biasanya dia diawali dengan huruf zar ataupun zorof ya. Nah, tugasnya ubahlah kalimat di bawah ini menjadi khabar muqaddam dan mubtada muakhar dan dibuat artinya. Nomor 1, al-mushtariyu amamal ba'i'i. Ya, artinya pembeli di depan penjual. Nah, silakan kakak rubah menjadi itu kan mubtada, itu mubtada khabar tuh. Nah, silakan diubah menjadi khabar muqaddam dan mubtada muakhir seperti contoh yang sudah Miss buat ya nak. Yang kedua, al-kursiyyu janibal maktabi. Kursi di samping meja. Ya. Kemudian yang ketiga, al-kitabu dahilal maktabati. Buku di dalam perpustakaan. Ya, silakan dirubah ya nak. Bisa harap kakak dan abang sudah paham pembelajaran kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya nak, ditanyakan langsung ke Miss Umi, jangan sungkan, jangan malu. Ditanyakan yang gak paham biar supaya paham. Tapi bisa harap kakak dan abang bisa langsung memahami pembelajarannya ya nak. Oke, hayya naktafi darsan nabi qiraati hamdalah. Marilah kita mengakhiri pembelajaran hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.